Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Two Brothers. Kali ini Two Brothers akan menyuguhkan sebuah kisah cinta yang cukup fenomenal, dramatis, dan sangat terkenal di kalangan para pujangga cinta, yaitu cintanya Kais dan Laila, atau yang dikenal di kalangan pesantren adalah Laila Majnun. Nama Laila boleh jadi nama yang paling banyak disebut orang, sesekali dijadikan nama bagi anak perempuannya. Ia dipakai sebagai lambang sosok perempuan cantik jelita, sebuah keelokan paripurna. Namun ini dikenal luas dalam kisah cinta abadi antara Kais dan Laila, atau yang dikenal dengan Laila Majnun. Nama lengkapnya Laila binti Mahdi bin Sa'ad bin Ka'ab Rabi'ah. Sementara nama lengkap kekasihnya adalah Kais bin Mulawid atau Mulawah. Kisah cinta Laila dan Kais dipandang sebagai cinta abadi dan legendaris. Sebuah cinta paling indah, menggetarkan sekaligus menguras air mata. Sebuah kisah cinta yang berakhir tragis. Ia telah menginspirasi banyak sastrawan besar dunia untuk menulis kisah cinta yang abadi ini dan yang senafas, seperti Romeo and Juliet karya William Shakespeare dan Zainuddin dan Hayati dalam tenggelamnya kapal Van der Weyck karya Buya Hamka yang sempat menghebohkan itu. Kisah cinta Laila dan Kais ditulis sejumlah sastrawan dunia dan sufi besar dari berbagai negara Arab, Persia, Turki, dan India. Puisi yang paling terkenal dalam kisah cinta ini adalah puisi dari Kais kepada Laila. Aku telah menjual ruhku dalam ruang sirkuit rindu dendam yang menderu-deru. Rindu dendam adalah makananku. Tanpa itu aku mati. Wahai Tuhan, jangan takdirkan aku tanpa rindu dendam kepada Laila. Wahai Tuhan, tuangkan air bening rindu, cemerlangkan mataku dengan celak hitam selamanya. Duhai Tuhan, tambahkan aku rindu kepadanya. Bila umurku pendek, maka tambahkan rindu kepada Laila. Dan jangan biarkan aku melupakan dia selama-lamanya. Sebagaimana kisah Rabi' al-Adawiyah, kisah Laila Majnun juga kontroversial dari aspek apakah ia real atau hanya membuat sejarah atau legenda, dongeng simbol belaka. Para sastrawan yang dituturkan dari mulut ke mulut berdasarkan tradisi lisan. Di samping itu, para sastrawan yang menulis kisah ini juga berbeda-beda menuturkan jalan ceritanya. Dan saya kira dalam hal ini tidaklah penting untuk diperdebatkan. Maka dari itu, kami akan mengambil salah satunya saja untuk kami suguhkan kepada pecinta Two Brothers. Kisah cinta Laila dan Kais bermula di pertengahan jalan, di mana Laila waktu itu bersama dayang-dayangnya menyusuri perkampungan yang kumuh dengan mengendarai kuda. Tidak sadar, Laila menjatuhkan selendangnya dari atas kuda. Dan waktu itu Kais mengambil selendang itu dan memberikannya kepada Laila. Tak disengaja mata Kais bertemu mata Laila. Cahaya mata Kais menembus jantung Laila, dan cahaya mata Laila menusuk relung jiwa Kais. Lalu mereka dipenjara oleh sebuah rasa yang asing tetapi indah yang tiba-tiba hadir. Laila dan Kais tak bisa makan, minum, dan tidak pula bisa tidur. Mereka disergap oleh rasa selalu ingin bertemu dan bicara manis. Hari-hari dirasakan keduanya seperti berjalan lama atau lambat. Keduanya tiba-tiba menjadi penyair. Mereka mendadak pandai mengubah puisi. Salah satu puisinya yang cukup terkenal adalah Nahari naharun nas hatta idza badaliyal lail hazzatani ilaikal madaji aqdi nahari bil hadisi wa bil muna wa yajma'uni wal hammu bil laili jami' laqad asbatat fil qalbi minki
mahabbatan kama tasbutu fir rohatainil asabi. Siangku adalah siang manusia yang lain bila malam tiba. Tidurku sering terganggu wajahmu. Aku gelisah sepanjang siang. Aku habiskan dengan perbincangan manis dan harapan-harapan indah. Dan sepanjang malam aku dicekam murung dan rindu dendam. Cintamu dan cintaku telah tertanam di relung kalbuku. Jadi dua tangan kami merekat. Cerita cinta mereka menyebar, dan ayah Laila berang tak sudi ia melarang anak gadisnya menjalin cinta dengan Kais. Laki-laki ingusan itu dipandang tak pantas untuk Laila, tak level. Tetapi tidak dengan ibu Laila. Ia mengerti perasaan anak gadisnya yang terus gelisah, acap mengigau dan tubuhnya menyusut bertambah kurus. Tanpa diketahui suaminya, Laila dibiarkan saja mengunjungi rumah Kais malam-malam, dan mereka berdua kemudian saling menumpahkan rindu dan menangis panjang sampai fajar merkah cerah. Mata Laila sembab tetapi menyimpan bahagia. Sebelum perpisahan yang menitipkan duka dan sakit di relung hati, mereka berjanji untuk saling berkirim surat dan bertemu jika memungkinkan. Tetapi ayah Laila kemudian mendengar kabar pertemuan itu dan marah bukan kepalang. Laila dilarang keluar rumah sejak saat itu dan untuk selamanya. Dan Laila luka, bingung, murung dan menangis sepanjang hari sepanjang malam. Ia bersenandung pilu memelas, "Duhai cintaku, betapa aku merindukan kebersamaan denganmu. Tetapi, oh, aku tak punya daya. Takdir telah memutuskan kita harus terpisah. Kasihku, apakah kita akan terpisah selamanya? Oh, kekasih, belahan jiwaku. Salahkah aku, duhai kekasih? Hatiku menangis sepanjang hari, sepanjang malam manakala aku memikirkan itu." Kais juga tak bisa bertemu Laila. Tembok rumah Laila begitu kokoh dan menjulang tinggi. Pikirannya menjadi kacau. Dadanya terus bergumuruh dan bergetar menahan kecewa dan rindu. Bibirnya selalu menyebut nama Laila. Ia acap melamun sendiri di taman belakang rumahnya. Ayah mengerti keadaan anaknya. Ia juga berduka, tetapi tak berdaya. Ia kemudian mengajak Kais pergi ke Mekah untuk mengobati hatinya kepada Kais. Ia bilang akan mengunjungi kakek moyangnya, tetapi Kais dibawanya menuju ke Masjidil Haram. Tiba di latarnya sambil menunjuk ke arah Ka'bah. "Hai Kais, lihatlah Baitullah, agar hatimu menjadi tenang dan tentram." "Hai Kais, undur allaka tajid dawa alimabik, fata'allak bi astaril Ka'bah, watlub li nafsikal khalas, fabakal majnun wa dahik, summa ta'allaqu bi halaqatil Ka'bah. Wa qala, ya abi, bi'tu ruhi fi halaqatil isq, wal isqu quti wa biduni hadal quti fawati, fala jaral qadaru li biwril isq, faya rabbi rawani bima'i, wa addim li aini hulyatil iktihali bih, wa ya rabbi zidni min iskiha, wa in kasrat umri bil iski faridhu fi umriha. Allahumma zidni li Laila hubban, Allahumma zidni li Laila hubban, Allahumma zidni li Laila hubban, wa la tansani dzikraha abada." Mendengar ucapan dari abahnya, "Undur allaka tajid dawa'a limabik, fata'allak bi astaril Ka'bah wa tulub li nafsikal khalas," maka dijawab dengan Kais sambil menangis dan tertawa sendiri. Sambil tangannya memegang kelambu Ka'bah, ia berdoa, "Aku telah menjual ruhku dalam ruang sirkuit rindu-rindu dendam yang menderu-deru. Rindu dendam adalah makananku, wahai ayah. Tanpa itu aku akan mati. Jangan takdirkan aku tanpa rindu dendam kepada Laila.
Duhai Tuhan, tuangkan air bening rindu ke dalam diriku. Cemerlangkan mataku dengan celak hitam selamanya. Duhai Tuhan, tambahkan rindu kepadanya bila umurku pendek. Tambahkan rindu kepadanya. Duhai Tuhan, tambahkan rinduku kepada Laila, dan jangan biarkan aku melupakan dia selama-lamanya. Singkat cerita, Laila akhirnya dinikahkan ayahnya dengan laki-laki lain tanpa dia sendiri menyukai apalagi mencintainya. Ia menerima laki-laki pilihan ayahnya itu tanpa bisa menolaknya karena tradisi yang mengakar akan menghukumnya. Di banyak tempat di zaman klasik dan selama berabad-abad, tak membenarkan perempuan menolak kepentingan ayah. Pandangan keagamaan juga menegaskan hak ijbar atau hak paksa. Perempuan seperti tak punya hak atas tubuhnya sendiri. Tubuh dan kehendak perempuan diatur dan didefinisikan oleh kehendak laki-laki. Meski ia perempuan, seperti juga siapapun kelak akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kais mendengar hari perkawinan kekasih hatinya, dan ia langsung jatuh pingsan, hatinya terbakar. Ia menangis menderu-deru, meraung-raung sepanjang hari sepanjang malam. Ia menyesali diri telah mencintai Laila. Ia sempat mengatakan bahwa Laila tidak setia dan ia akan menyingkir dari kehidupanmu. Duhai hatiku, hiduplah menyepi, tinggalkan mencintai orang yang tak setia. Aku menyesali apa yang telah terjadi, bagai penyesalan orang yang tertipu saat menjual. Seperti itulah yang dilontarkan oleh Kais kepada Laila. Tetapi dia juga tak bisa menolak hadiran cinta yang telah merasuk diam-diam dan kemudian menyatu ke dalam jantung jiwanya. Ia menjadi gila. Kais kemudian mengembara tanpa arah dan membiarkan tubuhnya tak terurus. Rambutnya penuh debu dan semeraut. Ia mengarungi padang pasir yang luas dalam terik matahari yang terbakar tubuhnya. Seperti panas hatinya yang terbakar oleh cinta kepada Laila. Ia mendaki gunung gemunung dan memasuki hutan-hutan belukar. Tanpa manusia ia menyendiri, merindu dan menangis meratapi nasib. Ia kemudian bersahabat dengan para binatang. Mereka menyayangi Kais yang manusia itu, dan ia juga menyayangi mereka. Laila mendengar kabar kekasihnya di tempat itu, dan kemudian Laila menulis surat untuknya. Isi suratnya seperti ini. Surat ini dariku, dari orang yang sangat mencintaimu. Seseorang perempuan yang terpenjara di rumahnya sendiri. Seseorang perempuan yang sepanjang hari hanya duduk sambil termenung di rumah. Untukmu, duhai kekasihku, apa kabarmu sayang? Bagaimana hari-harimu? Dengan siapakah engkau menjalani jam demi jam dalam hidupmu di lembah-lembah dan gunung-gunung? Aku kira engkau lebih bahagia daripada aku. Engkau bisa bebas pergi kemana saja, dengan siapa saja dan bisa makan apa saja. Sedangkan aku, ketahuilah kekasihku, aku tak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menunggu hari demi hari tanpa jiwa, sambil terus mengingatmu dan merinduimu. Hatiku hampa. Duhai kekasih jiwaku yang hatimu bening bagai air mata hidir, mata air keabadian. Aku masih seperti yang dulu. Meski aku telah menikah, namun aku bersumpah hatimu selalu ada di hatiku. Meski aku tidur satu rumah dengan suamiku, tetapi ranjangku tak pernah mempertemukan kepalaku dan kepalanya. La yajma'u ra'si wa ra'sahu fi ra'si. Permata di tubuhku masih tersimpan utuh, bersih dan tak pernah disentuh oleh jamahan tangan siapapun. Hartaku yang paling berharga masih terkunci rapat dan tak pernah dibuka oleh tangan siapapun. Bungaku di taman masih tetap kuncup dan belum merekah sebagaimana dulu. Duhai kekasih hatiku, kemarilah tuangkan air keabadian hidir itu. Jarak jauhku darimu tak akan lama lagi. Kita akan menyatu dalam keabadian. Penulis lain juga menyampaikan kata-kata Laila dalam sumpahnya, yang berbunyi seperti ini. Aku bersumpah kepadamu, duhai kekasih hatiku,
Aku mengingat kuat hatiku untuk mencintaimu, seperti cintaku kepada diriku sendiri. Aku kerahkan diriku menjaga seluruh ruhku dari sentuhan orang lain. Kais membaca surat itu berkali-kali. Kadang ia tak percaya surat itu dari kekasihnya Laila. Tetapi kata-katanya dan bahasanya sangat ia kenal. Surat itu benar dari Laila. Hatinya terus berdebar-debar dan berdegup-degup. Ia bingung bagaimana akan membalasnya, bagaimana kata-kata yang akan dituliskannya. Dan kemudian dengan seluruh keberanian hati ia mulai menulis satu baris demi satu baris dan mengulang-ulang membacanya agar tidak salah. Maka dibalaslah surat Laila tadi oleh Kais yang bunyinya seperti ini. Ini surat dariku, aku yang gelisah dan gila untukmu. Duhai engkau yang ada di lubuk jiwaku, engkau adalah mahkota di kepala selain aku dan kekayaan di tangan orang lain. Aku hanyalah debu di lembahmu. Bila engkau menuangkan untuk air pertemuan, engkau membawakan kembang dan menerbitkan musim semi. Bila aku memperolehmu selain berpisah jauh darimu, bumi ini tak akan menumbuhkan apapun selain debu. Lihatlah, aku adalah tawanan yang terbelenggu. Ini adalah bunyi surat yang ditulis sebagian penulis. Seperti penulis Nizami, menulis isi surat Laila dan Majnun lebih panjang dari ini. Seluruhnya mengungkapkan dua jiwa yang terjerat oleh rasa rindu, cinta dengan segenap duka, lara, dan keriangan-keriangannya. Tampak jelas bahwa Laila adalah perempuan tokoh yang meskipun secara legal formal menikah dengan seorang laki-laki, tetapi ia masih tetap perawan, tetap perempuan gadis. Nizami mengatakan lakinnaha tazillu adrah. Laila tetap perawan. Demikian juga Kais, si Majnun itu tetap lajang. Ia tokoh yang tidak menikah sampai kematiannya. Waktu demi waktu terus berjalan hingga musim panas kembali tiba. Ranting-ranting pepohonan menitaskan merah darah. Daun-daun berguguran diterjang angin kencang yang membawa panas. Taman-taman bunga tak lagi menebarkan aroma wangi bunga melati. Tak lagi merekahkan senyum kegembiraan dari bibir-bibir merah-merahnya. Taman itu telah sepi. Rembulan di langit biru bersingsut kembali ke titik bulan hilal. Laila diserang demam. Ia hanya bisa beristirahat di tempat tidurnya tanpa bisa kemana-mana. Ia seperti merasa malaikat Israel akan segera datang menjemput dirinya. Ia ingin hanya bersama ibunya dan meminta tak ada orang lain masuk ke kamarnya. Ia ingin mengungkapkan seluruh isi hatinya kepada ibu yang mencintai dan dicintainya. Ibuku, lihatlah cahaya wajahku telah memudar dan menjadi pucat pasir. Tak lagi bercahaya. Lilin-lilin di mataku tampak muram dan akan segera padam. Duhai ibuku, aku mohon engkau mendengarkan wasiatku. Ibunya hanya terdiam 1000 bahasa. Hanyalah isak tangis yang terdengar dari lisan ibunya. Wahai ibu, sebelum aku pulang esok atau lusa, bila mana aku mati, kenakan aku baju pengantin yang paling bagus. Jangan bungkus aku dengan kain kafan. Carilah kain berwarna merah muda, bagai darah segar seorang syahid. Hiaslah wajahku dan tubuhku secantik mungkin, bagaikan pengantin yang paling cantik di seluruh bumi. Alis dan bulu mataku ambillah dari debu yang melekat di kaki kekasihku Kais. Dan jangan usapkan ke tubuhku minyak wangi kasturi atau minyak wangi apapun. Usapkanlah dengan air mata Kais kekasihku. Sang ibu mendengarkan dengan sepenuh jiwa sambil matanya mengembang basah dan menetes air deras. Sambil isak tangis yang kuat, Laila masih meneruskan pesannya. Ibu, sesudah aku mengenakan baju pengantin itu dan menjadi sangat cantik dan anggun, aku akan menunggu Kais sang pengembara yang luka itu datang. Usai mengucapkan semua itu, akhirnya Laila memejamkan matanya dan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Wajahnya berbinar-binar memancarkan cahaya dan bibirnya mengembangkan senyuman yang paling manis. Ia sangat yakin dirinya akan bertemu Kais dan menjadi pengantin di sampingnya.
lalu menyatu dalam cinta tak terbatas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terdengar suara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un seantero kota itu karena putri raja ini meninggal. Manakala Qais Al-Majnun mendengar berita kematian kekasihnya itu, ia menjerit keras. Suaranya terdengar oleh para malaikat di langit. Ia meraung-raung untuk waktu yang panjang. Kawan-kawan setianya, para binatang juga ikut menangis. Qais pingsan tak sadarkan diri. Teman-teman setianya itu menungguinya dengan hati yang pilu. Tidak lama kemudian siuman, ia menyebut nama Laila dengan suara keras sambil bergegas menuju ke pemakaman Laila, diiringi kawan-kawan setianya yaitu para binatang. Di atas pusara Laila ia merebahkan tubuhnya, mendekap tanah merah basah yang mengunduk itu sambil menangis. Tak henti-hentinya, manakala sadar ia mengatakan dan berbicara kepada Laila, "Kaifa anti tahta atabaqis sara wa kaifa anti fi turumatil qabr. Idza wibti anni fasama'ilu kamala ruhi wa idza na'aiti an basari fa anti amama aini basirati wa la in tuhalti fa'alamuki bin nafsi muki." Duhai belahan jiwaku, duhai jiwaku, duhai cintaku, bagaimana keadaanmu di bawah tumpukan debu ini? Bagaimana engkau di dalam kegelapan kubur ini? Meski aku tak lagi bisa memandang wajahmu, tetapi seluruh jiwamu memenuhi ruhku. Meski engkau jauh dari pandangan mataku, namun aku melihatmu dengan mata jiwaku, mata hatiku. Dan meski engkau telah pergi, namun lukamu ada dalam jiwaku. Sesudah mengatakan itu, Qais diam untuk selama-lamanya. Ia pulang kepada Allah menyusul Laila. Belahan jiwanya dengan membawa cintanya yang abadi kepada Laila, ia dikuburkan di samping Laila. Beberapa waktu kemudian, di atas pusara itu lalu tumbuh dua pohon yang pada akhirnya menyatu, bagaikan berpelukan. Di atas nisan kuburan itu tertulis, "Disinilah terbaring dua jiwa yang sunyi yang saling mencinta dalam kesetiaan dan dalam penantian. Dua jiwa menyatu dalam cinta abadi. Mereka bertemu di surga keabadian." Sekian kisah cinta dramatis ini yang sangat menguras air mata. Terima kasih kepada semua pendengar atau pecinta Two Brothers yang sudi menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.